Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak beserta keluarga sehat selalu nggih. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran untuk materi matematika pecahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu macam-macam pecahan, mengurutkan pecahan, dan mengubah pecahan. Macam pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Yang dimaksud dengan pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Sebagaimana pecahan-pecahan yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya pecahan biasa ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama pecahan murni, yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Yang dimaksud dengan pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sebagai contoh misalnya pecahan 1/2, yang mana 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Dan 1 lebih kecil daripada 2. Sehingga pecahan 1/2 ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Oleh sebab itu, pecahan 1/2 ini disebut dengan pecahan murni. Contoh selanjutnya yang termasuk pecahan murni adalah 3/4, yang mana 3 lebih kecil daripada 4. Contoh selanjutnya misalnya 5/8 dan seterusnya. Untuk selanjutnya pembagian pecahan biasa yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni artinya pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sebagai contoh misalnya pecahan 6/4, yang mana 6 sebagai pembilang lebih besar daripada 4 sebagai penyebutnya. Contoh selanjutnya misalnya 8/3. Misalkan lagi 10/7. Dan masih banyak contoh lainnya. Macam-macam pecahan selanjutnya yaitu pecahan campuran. Yang dimaksud dengan pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Sebagai contoh misalnya pecahan 2 1/2, yang mana 2 ini merupakan bilangan bulat dan 1/2 sebagai pecahan. Contoh selanjutnya misalnya 3 2/5. 3 sebagai bilangan bulat dan 2/5 sebagai pecahan. Contoh selanjutnya 6 1/4 dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jika pecahan biasa mempunyai pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan biasa tersebut dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya, kita bagi pembilang pecahan tersebut dengan penyebutnya. Untuk cara lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara kita bagi pembilang pecahan itu dengan penyebutnya. Misalkan untuk contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Misalnya kita mempunyai pecahan biasa yaitu 12/5. Pada pecahan ini pembilangnya yaitu 12, kita bagi dengan penyebutnya yaitu 5. 12 dibagi 5 hasilnya
2, kemudian 2 kali 5, 10, kemudian kita kurangi, 12 dikurangi 10, 2. 12 dibagi 5, hasilnya adalah 2, sisa 2. Ini adalah hasil dari pembagian 12 dibagi 5. Hasilnya 2, sisa 2. 12/5 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 12 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian 2 yang menjadi sisa ini kita buat pembilang dari pecahan itu, yaitu 2/5. Yang mana 2 ini adalah hasil ini, kemudian 2 ini adalah sisa ini, dan 5 adalah penyebut dari 12 tadi. Jadi 12/5 hasilnya kalau kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 2/5. Untuk latihan selanjutnya misalnya ubahlah pecahan 21/2 menjadi pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran, caranya kita bagi pembilangnya yaitu 21, kita bagi dengan penyebutnya yaitu 2. Jadi 21 kita bagi dengan 2. Kita di sini juga berlatih pembagian dengan cara bersusun. 21 dibagi 2 yaitu yang pertama 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian kita kalikan 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, 2 ini kita buat lurus dengan 2 ini. Karena tadi yang kita bagi adalah 2 ini. Maka 2 ini harus lurus dengan 2 yang ini. Kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 2, 0. Kemudian turun 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan sampai tidak ditulis. Kita harus tulis juga. 1 dibagi 2. Karena tidak bisa kita tulis 0. 0 kali 2. 0. Kemudian kita kurangi. 1 dikurangi 0. 1. Nah berarti 21 dibagi 2 hasilnya ini 10 sisa 1. Ini sisanya. Jadi 21/2 jika kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi yang kita tulis di sini yang menjadi bilangan bulatnya adalah hasil baginya yaitu ini 10. Kemudian sisanya 1 ini kita buat pembilang yaitu 1. Untuk penyebutnya yang ini 2. Berarti 21/2 jika kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 10 1/2. Jika kita sudah mahir dalam pembagian, kita bisa langsung membaginya tanpa membuat pembagian dengan cara bersusun seperti ini. Misalnya ubahlah pecahan 5/2 menjadi pecahan campuran. Nah, caranya 5 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian sisa berapa? Sisa 1/nya ini 2. Agar lebih yakin kita kembalikan apakah hasil dari kerjaan kita itu tadi benar, maka kita kembalikan yaitu dengan cara penyebut ini kita kalikan dengan bilangan bulat ini. Kita kalikan, terus kemudian kita tambahkan dengan pembilang ini. Maksudnya yaitu 2 kali 2 hasilnya 4. Kita tambah dengan 1, 5. Kemudian pernya atau penyebutnya adalah ini. Yaitu 2. Berarti kalau sudah sama berarti sudah benar. Macam-macam pecahan selanjutnya yaitu pecahan desimal. Yang dimaksud dengan pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan,
per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Sebagai contoh pecahan desimal yaitu 0,5. Pecahan ini dibaca 0,5. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya jika di belakang koma ada satu angka, maka pecahan desimal tersebut jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi per 10. Jika di belakang koma ada dua angka, maka jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi per 100. Misalnya 0,25. Pecahan desimal 0,25 jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 100. Contoh pecahan desimal selanjutnya misalnya 0,125 jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 125 per 1000 karena di belakang koma ada 3 digit. Itulah cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di lain video. Pembagian pecahan selanjutnya yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ini disimbolkan dengan simbol seperti ini. Sebagai contoh persen misalnya 5%. Artinya 5 per 100. Contoh selanjutnya misalnya 35%. Ini artinya 35 per 100. Sekali lagi saya ingatkan bahwa persen merupakan bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Misalnya di sini untuk contoh pertama 5 per 100 ini merupakan contoh pecahan biasa. Jika kita ubah menjadi persen, maka menjadi 5%. Untuk contoh kedua, 35 per 100 ini merupakan contoh pecahan biasa karena terdiri dari pembilang dan penyebut. Untuk mengubah menjadi persen, 35 per 100 menjadi 35%. Nah, itulah tadi macam-macam pecahan. Sekali lagi saya simpulkan bahwasanya macam-macam pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang mana pecahan biasa ini dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan selanjutnya yaitu pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen.